ini bisa panjang, bisa pendek. Selanjutnya musiman. Musiman merupakan gerakan yang mempunyai pola-pola tetap atau identik dari waktu ke waktu yang kurang dari 1 tahun. Nah, musiman tuh biasanya dipengaruhi oleh peristiwa tertentu. Misalnya pada saat Idul Fitri, pada saat Natal, atau pada saat hari libur lainnya, itu biasanya penjualan suatu produk itu akan meningkat, terutama untuk barang-barang yang diperlukan dalam acara-acara tersebut. Kemudian gerakan tidak beraturan, ini bersifat sporadis atau tidak ada pola yang teratur dan tidak dapat diperkirakan dalam waktu singkat. Biasanya disebabkan oleh peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Nah, ini contoh ritme detak jantung kalau normal itu seperti ini. Nah, ketika ada gangguan detak jantung, ini ada gangguan jantung gitu ya, mungkin seorang pasien mengalami serangan jantung itu grafiknya ini EKG itu pencatatan gerakan denyut jantung itu. Ini menunjukkan grafik yang menunjukkan ketidakteraturan. Tidak seperti pada gerakan normal. Nah, itu gerakan tidak teratur. Nah, kita akan masuk untuk cara menentukan tren. Yang pertama, tren linier. Itu dilakukan dengan cara, ada 4 cara, metode bebas, metode setengah rata-rata, metode rata-rata bergerak, metode kuadrat terkecil. Nah, keempat cara tersebut nanti dipakai untuk menentukan persamaan tren Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk tren kuadratik ya, itu model persamaannya bukan Y hat sama dengan A plus BX, tapi Y hat sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Nah, di mana A itu dicari dengan rumus sigma Y dikalikan sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat kali Y dikalikan sigma X kuadrat. Dibagi N dikalikan sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 yang dikuadratkan. Ini ada tanda kuadrat. Untuk B itu rumusnya adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Yang C, N kali sigma X kuadrat kali Y dikurangi sigma X kuadrat dikalikan sigma Y, hasilnya dibagi dengan N dikalikan sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat dikuadratkan. Nah, itu untuk kuadratik. Nah, bagaimana kita mencari nilai A dan nilai B untuk metode tren yang linier? Nah, kita akan lihat contoh dengan beberapa cara di sini. Yang pertama, metode bebas. Untuk tren dengan metode bebas, langkahnya adalah yang pertama kita membuat sumbu datar dan sumbu tegak dalam koordinat kartesius. Lalu buat diagram pencar dari pasangan titik-titik X, Y yang menyatakan kaitan antara waktu dan nilai data berkala. Tarik garis linier yang arahnya mengikuti arah penyebaran nilai data berkala. Pilihlah 2 titik sembarang untuk menentukan persamaan tren linier, misalnya titik X1, Y1, dan X2, Y2. Lalu pilih salah satu periode waktu data berkala sebagai titik asal. Nah, ini disebut dengan X0. Langkah selanjutnya, masukkan nilai X dan Y pada 2 titik yang telah dipilih pada rumus persamaan umum tren linier atau menggunakan rumus Y min Y1 itu sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 kali X min X1. Lalu selanjutnya tentukan nilai tren dengan memakai persamaan yang diperoleh. Kita lihat contoh di sini. Contoh tren linier metode bebas. Di sini ada data penjualan Lolita tahun 2011 sampai 2019. Nah, untuk
metode bebas, ini data penjualannya ya. Untuk X itu kita menentukan angka ini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu ya secara bebas. Ini saya menetapkan angka 0-nya pada tahun 2011. Kemudian nilai 1, 2, dan seterusnya untuk pengamatan data sampai 2019. Lalu saya membuat persamaan Y hat itu sama dengan A plus BX. Nah ini harusnya digambar dulu dalam diagram pencar tadi, tetapi ini saya langsung, misalkan saya ambil titik 2 dan 25. Nih titiknya, berarti pengamatan tahun 2013. Dan titik 738 tahun 2018. Untuk titik 2, 25, maka 25 kalau kita masukkan di dalam persamaan ini tadi, persamaan Y sama dengan A plus BX, maka Y-nya kan 25, ini 25, A plus B, X-nya kita masukkan angka 2, ini kita dapatkan persamaan A plus 2B sama dengan 25. Untuk titik 7, 38, maka Y A plus BX itu 38 sama dengan A plus B kali 7. Ketemu persamaan A plus B, 7B sama dengan 38. Nah, dua persamaan ini kita gabung, lalu kita kurangi sehingga nilai A hilang, A min A kan hilang. Tinggal 2B min 7B, hasilnya min 5B. 25 dikurangi 38, hasilnya min 13. Maka B sama dengan 2,6. 13 per 5. Nah, ketika B sudah diperoleh, kita masukkan tadi salah satu persamaan. Saya ambil yang A plus 2B sama dengan 25. Kita masukkan nilai B 2,6 ini. Maka A plus 2 kali 2,6 sama dengan 25. A sama dengan 25 min 5,2. Itu hasilnya 19,8. Nah, angka B sudah diperoleh dan A sudah diperoleh, kita bisa mendapatkan nilai tren di tahun 2015 itu hasilnya ini 19,8. Itu nanti dimasukkan ya. Jadi nanti A-nya 19,8 ditambah B-nya 2,6 kali 15 hasilnya ini dan seterusnya. Lalu kalau kita menggunakan alternatif rumus Y min Y1 tadi, kita masukkan di sini. Y1 tadi, Y-nya kan belum tahu. Y1 adalah 25, ini kita ambil titik. Ini 25, kemudian Y2-nya 38. Nah ini 25 min Y min 25 sama dengan 38 min 25. Dibagi X-nya tadi titik 7 dan 2. Kita masukkan Y-nya seperti ini langsung ketemu. Y sama dengan 19,8 plus 2,6 X. Ini persamaannya. Nanti untuk nilai tren tinggal kita masukkan. Berarti kalau kita menggunakan Y-nya ini 15, X-nya kita masukkan di sini 15. 19,8 plus 2,6 kali 15, hasilnya 19,8. Untuk penjualan tahun 2012, berarti nilai trennya adalah 19,8 ditambah 2,6 kali nih 18, hasilnya 22,4 dan seterusnya. Nah, antara nilai penjualan real dengan nilai tren yang merupakan taksiran untuk nilai penjualan itu ada selisih. Nah, selisih ini kalau kita kuadratkan menunjukkan error atau kesalahan dari ramalan yang dibuat dengan metode bebas.
Selanjutnya untuk metode setengah rata-rata. Langkahnya seperti pada metode bebas, tadi kita menentukan data itu dikelompokkan. Nah, untuk setengah rata-rata kita bagi menjadi 2 kelompok yang sama banyak. Jika datanya itu ganjil, pengamatannya itu ganjil ya, ini datanya kan ada 9 ya, maaf. 9. Kalau sama banyak berarti 4 dan 4 ada nilai tengah-tengah ini. Ini bisa dihilangkan atau diikutkan ke dua-duanya, 2 kelompok. Nah, ini dijelaskan di sini. Jika data ganjil dapat menghilangkan data paling tengah atau memasukkan data paling tengah ke kedua kelompok. Lalu tentukan rata-rata hitung masing-masing kelompok, tentukan 2 titik seperti pada metode bebas. Tentukan nilai A dan B dengan mensubstitusikan nilai X dan Y pada 2 titik tersebut pada persamaan tren. Nah, ini contohnya data yang sama. Ini maaf ya. Ini data yang sama tadi dengan setengah rata-rata, ini saya bagi 2, kemudian yang paling tengah ini saya hilangkan. Berarti rata-rata untuk kelompok 1 itu 23,25. Rata-rata kelompok 2 itu 35. Untuk X1-nya ini 1 dan 2, ini kalau dibagi 2 ya, ini 1, angka 1 dan 2, dibagi 2 1,5, kemudian untuk X2-nya ini 6 dan 7, dibagi 2 6,5. Selanjutnya kita pilih titik 1,5 dan Y-nya 23,5, 6,5 dan Y 35. Nah, ini kita substitusikan ketemu nilai B 2,35. Setelah itu kita masukkan ke salah satu persamaan ini. A plus 1,5 B sama dengan 3,5 berarti A ketemu 19,725. Jadi persamaan trennya 19,725 plus 2,35X. Kalau kita menggunakan cara kedua, 2 titik ini ya pakai Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 dikalikan X min X1 sama hasilnya. Persamaan trennya 19,725 ditambah 2,35X. Nah, untuk mendapatkan nilai tren itu sama. Nanti kita masukkan tadi persamaan ini, kita masukkan nilai X-nya satu persatu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk metode rata-rata bergerak. Ini ditentukan dengan cara menghitung rata-rata berdasar waktu yang ditetapkan. Misalnya data berkala itu mempunyai data 2615372, maka rata-rata bergerak menurut urutan 3 itu berarti ini kelompok pertama ini 261 dibagi 3. Kelompok berikutnya 615 ini dibagi 3. Kelompok berikutnya berarti 153 dan seterusnya sampai habis. Nah, rata-rata bergerak ini bisa juga tidak harus 3 ya, ini bisa 4, bisa 5, tergantung jumlah data yang diamati. Semakin panjang jumlah data yang diamati, kita bisa menggunakan rata-rata bergerak berdasarkan urutan itu bisa lebih banyak, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Nah, untuk data kita yang kasus kita tadi, seandainya kita menggunakan rata-rata bergerak, nih, nanti kita buat satu-satu ini ya, kalau rata-rata bergerak nanti, maaf ini rata-rata bergerak 4 dan seterusnya, baru
kita susun untuk nilai trennya. Berikutnya metode kuadrat minimum. Metode kuadrat minimum itu benar saya perlihatkan untuk contoh data berkala. Langsung saja ya untuk data bergerak ini kita lihat dari sini saja. Nanti data yang ini nanti kita cari dulu, kita hitung. Berarti kalau kita 15, 18, 25, ini nanti kita rata-rata dulu. Nanti kita taruh di nilai trennya di sini. Tuh, langsung. Kalau 15, 18, 25 kita taruh di tahun 2012. Kemudian tahun berikutnya 18, 25, 35 kita rata-rata kita taruh di 2013. Tahun berikutnya 25, 35, 23 kita taruh di 2014 dan seterusnya. Kemudian untuk kuadrat minimum. Nah, kalau kuadrat minimum ini langkahnya itu seperti metode bebas, tetapi untuk menaruh nilai 0 ini kita taruh di tengah-tengah data. Ini kalau datanya ganjil, ini tadi urutan kelima berarti ya, urutan kelima. Ke arah kanan kita berikan nilai 1, 2, 3, 4. Ke arah kiri kita kasih nilai minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Nah, kalau data genap bagaimana? Kalau data genap berarti kan tengah-tengahnya itu tidak ada 0 ya. Minus 1 dan minus dan plus 1 itu nanti lompat 2 saudara. Jadi langsung minus 1, minus yang ke kiri minus 1, ke kanan minus plus 1, kemudian berikutnya di sini 3, di sini minus 3. Jadi kalau data genap lompatnya 2, tidak ada nilai 0. Di sini karena datanya ganjil, ini lompatnya 1, nih ke kiri minus 1, ke kanan 1. Nah, ini jadi angka untuk X. Nah, untuk selanjutnya kita mencari persamaan untuk kuadrat terkecil itu dengan metodenya ya. Ini nilai kita hitung dulu untuk A itu sigma, rumusnya sigma Y dibagi N, sedangkan B itu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Jadi kita tidak menggunakan rumus yang di metode bebas tadi ya, kita menggunakan rumus untuk A sigma Y per N. Untuk B-nya sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, ini kita hitung untuk jumlah Y-nya, ini 256, kemudian kita kuadratkan untuk X, itu masing-masing totalnya 600. Sigma XY, kita kalikan nilai X dengan nilai Y, itu ini XY-nya minus 60 dan seterusnya, totalnya 193. Nah, kita masukkan di nilai A dan nilai B, hasilnya persamaan trennya adalah 28,4. Ditambah 3,2X. Nah, untuk mendapatkan nilai tren, kita masukkan berdasarkan nilai persamaan ini, kita masukkan nilai X-nya, nilai penjualannya tadi atau Y-nya. Jadi ketemu nilai trennya seperti ini. Nah,
Masing-masing metode tadi kita cari nilai error yang kuadrat. Kalau error tidak dikuadratkan, nanti nilai selisih negatif akan mengurangi nilai selisih positif. Jadi biasanya akan mendapatkan total itu 0 atau nilainya kecil sekali. Tapi kalau kita kuadratkan, kita akan mendapatkan selisih itu nyata. Jadi ada selisih negatif itu kalau dikuadratkan kan jadi positif. Jadi total selisih akan ketemu. Untuk meramal tentunya kita mengharapkan nilai ramalan itu mendekati nilai asli. Sehingga metode mana yang paling baik itu didasarkan pada nilai error yang paling kecil. Itu saudara untuk nilai trennya. Nah, untuk variasi siklus dan musiman yang lain, kita menggunakan persamaan-persamaan di dalam data berkala ini. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan yang lain. Untuk pertemuan ini saya akan bagikan untuk yang tren linier terlebih dahulu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi Zoom kita kali ini. Kita bisa lanjutkan untuk diskusi. Silahkan kalau ada yang masuk ingin bertanya atau berdiskusi, silahkan. Ada yang masuk, Pak? Tidak ada yang tanya. Oke, kalau tidak ada yang tanya, kita mungkin bisa berdiskusi di Google Classroom. Saudara silahkan komentar atau bertanya di sana. Nah, ini merupakan salah satu poin untuk ujian akhir semester ya, saudara. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir kita cukupkan dulu. Terima kasih. God bless you.